Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Saya Najwa Nur Ain Haju dengan NIM 1011422229 dan teman saya Fitrianti dengan NIM 1011422010 dari kelas E semester 1 Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teori struktur budaya dan perkembangannya. Secara etimologis, strukturalisme berasal dari bahasa Inggris, yakni strukturalism, bahasa Latin struere yang berarti membangun, struktura yang berarti bentuk atau bangunan. Jadi strukturalisme berarti bentuk bangunan. Mazhab awal strukturalisme antropologis digagas oleh Levi Strauss yang terpengaruh oleh pemikiran Ferdinand de Saussure dalam bidang linguistik. Bagi Saussure, bahasa pada hakikatnya adalah sistem perlambangan yang disusun secara sewenang. Individu tidak lebih dari pengguna kode-kode sosial yang telah tersedia. Pemikiran strukturalisme ini secara singkat dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, strukturalisme tidak menganggap penting individu sebagai subjek pencipta dan melihatnya lebih sebagai pengguna kode yang tersedia. Yang kedua, strukturalisme memberikan perhatian yang sedikit pada masalah sebab akibat dan memusatkan dirinya pada kajian tentang struktur. Yang ketiga, strukturalisme tidak menganggap penting pertanyaan tentang sejarah dan perubahan dan lebih berkonsentrasi pada jalinan hubungan antara seperangkat unsur dalam satu sistem pada satu waktu tertentu. Bagi Levi Strauss, budaya adalah sistem simbolik atau konfigurasi sistem perlambangan. Untuk memahami suatu perangkat lambang budaya tertentu, kita harus lebih dulu melihatnya dalam kaitannya dengan sistem keseluruhan tempat sistem perlambangan itu menjadi bagian. Ketika berbicara tentang fenomena kultural sebagai sesuatu yang bersifat simbolik, Levi Strauss tidak mempermasalahkan referen secara empiris. Yang diperhatikan adalah pola-pola formal, bagaimana unsur-unsur simbol saling berkaitan secara logis untuk membentuk sistem keseluruhan. Ada beberapa asumsi yang mendasari penggunaan paradigma struktural dalam menganalisis kebudayaan. Yang pertama, strukturalisme mengandung sebuah unsur-unsur yang menyerupai adanya aktivitas sosial, seperti mitos, ritual, dan adanya sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, dan secara formal dapat dilihat sebagai bahasa, yaitu simbol yang menyampaikan sebuah pesan tertentu. Yang kedua, kaum strukturalisme mempercayai bahwa dalam diri manusia secara genetis terdapat kemampuan strukturing yang menyusun sebuah struktur tertentu di hadapan gejala-gejala yang dihadapinya. Dan yang ketiga, para strukturalisme mempercayai bahwa relasi fenomena budaya dengan fenomena lain kepada satu titik tertentu yang menentukan adanya makna fenomena tersebut. Claude Lévi-Strauss adalah tokoh dari teori strukturalisme. Yang paling dikenal oleh Levi adalah pemikirannya dalam teori oposisi biner. Teori ini mengupas masalah segitiga kuliner, yaitu kajian tentang makanan. Dalam teori strukturalisme ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori ini adalah menerapkan gagasan yang sebelumnya dituangkan dalam pemikiran liar. Sedangkan kekurangan dari teori ini adalah tidak mempertimbangkan masalah kekuasaan dalam menganalisis mitos-mitos. Strukturalisme memandang kebudayaan hanya sebuah abstraksi yang dapat aktif tanpa intervensi aktif dari manusia. Kebudayaan adalah struktur yang sudah ada dan terbentuk di dalamnya. Pendekatan jaringan sosial atau social network yang dianggap lebih mampu menjelaskan gejala sosial yang ada di masyarakat. Analisis jaringan sosial ini menekankan pada analisis situasional, bahwa tindakan sosial, perilaku, dan sikap seorang manusia dianggap tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungannya. Interaksi akan lebih sering dilakukan oleh individu yang satu dengan yang lainnya karena adanya kesamaan nilai atau norma. Roland Barthes adalah seorang sosiolog jaringan yang memberi dukungan terhadap teori jaringan. Analisis jaringan memandang hubungan individu, komunitas, atau lembaga sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor, individu, atau lembaga di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Dari uraian teori di atas, dapat dilihat bahwa hal yang menjadi pembatas budaya adalah lingkungan, yaitu adanya penduduk yang heterogen. Terdapatnya penduduk yang memiliki latar belakang kelompok sosial yang berbeda-beda, misalnya ideologi, ras yang berbeda, akan mudah menyulut terjadinya konflik. Terjadinya konflik ini dapat menjadi pendorong perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat.